Shalom sahabat Petra yang terkasih dimanapun saudara berada. Kembali berjumpa dalam Embun Pagi edisi 25 Desember 2023 yang kali ini bersama dengan saya Pendeta Aditya Kris Nugroho dari GKJ Kota Gede. Sebelum bersama kita merenungkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita memohon berkat Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sumber kehidupan kami bersyukur atas kasih, kemurahan, pertolongan, dan penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami, terkhusus di saat ini ketika kami telah Engkau berikan kesempatan untuk memasuki hari yang baru, dan kami bersama saat ini mengkhususkan waktu kami untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, buka hati dan pikiran kami, supaya kebenaran firman Tuhan ini mampu kami pahami, mampu kemudian kami refleksikan, dan terlebih lagi ya Tuhan, firman-Mu ini kemudian mampu untuk kami lakukan dalam sepanjang kehidupan kami. Kami persembahkan sepenuhnya waktu ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama kali ini diambilkan dari Roma 16, ayatnya yang pertama sampai dengan 16. Roma 16, ayatnya yang pertama sampai dengan 16 yang demikian firman Tuhan. Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita yang melayani jemaat di Kengkrea, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan, sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya. Sebab ia sendiri telah memberi bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Sampaikan salam kepada Priskila dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Salam kepada Maria yang telah bekerja keras untuk kamu. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Salam kepada Ampliatus yang kukasihi dalam Tuhan. Salam kepada Urbanus, teman sekerja kami dalam Kristus, dan salam kepada Stakis yang kukasihi. Salam kepada Apeles yang telah tahan uji dalam Kristus. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Aristobulus. Salam kepada Herodion, temanku sebangsa. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Narkisus yang ada dalam Tuhan. Salam kepada Trifena dan Trifosa yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Persis yang kukasihi, yang telah bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Salam kepada Asinkritus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas, dan saudara-saudara yang bersama-sama dengan mereka. Salam kepada Filologus dan Yulia, Nereus dan saudaranya perempuan, dan Olimpas, dan juga kepada segala orang kudus yang bersama-sama dengan mereka. Bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan yang berbahagia setiap kita yang mendengar dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra yang terkasih, saat ini kita diterangi dengan tema
yaitu mewujudkan hidup bersatu. Sahabat Petra yang terkasih, sekilas ketika kita membaca bacaan kita saat ini mungkin menjadi sesuatu yang membosankan dalam tanda petik, karena di dalamnya hanya terdapat salam untuk orang-orang tertentu yang dianggap mempunyai peran atau dianggap punya kedekatan relasi dengan Rasul Paulus. Namun, benarkah kita tidak bisa mendapatkan sesuatu yang berharga melalui bacaan kita saat ini? Apalagi jika kemudian kita kaitkan dengan tema perenungan kita saat ini, yaitu mewujudkan hidup bersatu. Nah, saudara-saudara dan sahabat Petra yang terkasih, ada beberapa hal yang berharga yang bisa kita pelajari dalam bacaan kita saat ini untuk membangun kehidupan kita. Yang pertama, sebagaimana manusia, kita adalah makhluk sosial yang tidak akan bisa lepas dari kehidupan bersama manusia yang lain. Kita juga menjadi bagian dari sebuah komunitas. Dan komunitas yang kita bangun haruslah menjadi sebuah komunitas yang indah. Maka bacaan kita saat ini memberikan dasar bagaimana seharusnya kita membangun sebuah komunitas yang indah. Paulus menggunakan kata salam. Salam yang dimaksud oleh Rasul Paulus bukan sekedar hai atau selamat pagi, selamat siang, ataupun juga selamat malam. Namun, salam yang dimaksud oleh Rasul Paulus lebih dari itu. Salam yang dikehendaki oleh Rasul Paulus adalah sebuah penerimaan, sebuah penyambutan, tetapi juga sekaligus di dalamnya mengandung sebuah perhatian. Nah, kalau kemudian kita mencermati salam yang diungkapkan oleh Rasul Paulus merupakan salam yang kemudian memberikan penekanan kepada tiap-tiap individu dengan segala kekhususannya. Dengan kata lain, salam yang diucapkan oleh Rasul Paulus ada sentuhan personal. Nah, biasanya kalau kita dalam percakapan kita mau mengakhiri seringkali kita mengucapkan salam ya buat semuanya, salam ya buat yang ada di rumah. Nah, kalau itu yang kita ucapkan, saya boleh mengatakan bahwa salam itu adalah salam borongan. Namun, dari kisah ini, Rasul Paulus memberikan penegasan, sekaligus juga keteladanan, bahwa sentuhan personal itu penting. Terlebih di dalam gereja, sentuhan personal menjadi sebuah keharusan. Gereja adalah persekutuan tubuh Kristus. Maka di dalam gereja tidak pernah ada istilah orang asing, orang yang dikucilkan, orang yang tidak dianggap. Sentuhan personal berarti juga menghargai eksistensi setiap orang. Dan menghargai eksistensi setiap orang itu penting. Hal tersebut sebenarnya hal yang sederhana, bahkan mungkin dianggap remeh. Tetapi kalau kita hayati melalui hal-hal yang sederhana, tetapi disitulah kasih kemudian dinyatakan. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam menjalani dan membangun kehidupan, kita senantiasa berjumpa dengan perbedaan. Dan bacaan kita saat ini juga menunjukkan dengan jelas. Pelayanan Rasul Paulus ditopang oleh banyak pihak yang terdiri dari berbagai latar belakang. Budak, tuan, Yahudi, non-Yahudi, pria, wanita. Namun perbedaan yang ada bukan menjadi pemisah dan pemecah, melainkan untuk saling menopang dan mengisi.
kehidupan pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus juga menjadi sarana rekonsiliasi, baik itu rekonsiliasi secara vertikal maupun juga secara horizontal. Kesadaran bahwa kehidupan kita bersama dengan Kristus seharusnya di dalamnya ada pendamaian. Pendamaian dengan siapa? Pendamaian kita dengan Allah maupun juga pendamaian kita dengan sesama lagi. Dan dalam konteks bacaan kita saat ini, maka tidak ada lagi perbedaan antara budak, tuan, dan orang merdeka. Tidak ada lagi perbedaan Yahudi dan non-Yahudi. Tidak ada perbedaan laki-laki, perempuan. Tidak ada kaya dan miskin. Maupun juga masa lalu, di mana kalau kita melihat kembali kehidupan masa lalu Saulus sebelum menjadi Paulus adalah musuh nomor 1 kekristenan. Tetapi masa lalu Saulus didamaikan menjadi Paulus. Hal ini menjadi sebuah pembelajaran yang berharga bagi kita yang hidup di saat ini. Apapun masa lalumu, apapun latar belakangmu, apapun perbedaan yang ada, itu bukan menjadi pemisah dan pemecah, melainkan untuk saling mengisi dan saling menopang. Ada sebuah ungkapan yang menarik yang saya dapatkan yang demikian. Setiap pendosa punya masa depan, dan setiap orang suci punya masa lalu. Oleh karena itu, apapun masa lalumu, apapun latar belakangmu, apapun perbedaanmu, bukan menjadi pemisah dan pemecah, melainkan untuk saling mengisi dan menopang. Ini yang kedua. Yang ketiga, melalui kisah Paulus yang menyadari bahwa ada banyak orang yang mempunyai peran penting dalam kehidupannya, dan hal itu kemudian menjadi sarana bagi Paulus untuk dikuatkan, diteguhkan, dan kemudian mampu bersukacita. Apa yang dialami dan dilakukan oleh Paulus ini, menurut saya, juga menjadi hal yang penting bagi kita yang hidup di saat ini. Ketika kita merasa dikelilingi oleh orang-orang yang menaruh perhatian, menaruh cinta kasih, menaruh bantuan kepada kita, maka itu semua akan membuat kita ketika mengalami badai kehidupan, cinta kasih, perhatian yang ditunjukkan oleh orang-orang itu kepada kita, itu menjadi sarana bagi kita untuk mampu melewati badai kehidupan dengan lebih baik lagi. Bandingkan ketika kita menjadi orang yang kesepian, tidak ada orang yang mau menopang kita, kita merasa ditinggalkan, kita merasa tidak dianggap, maka hidup kita akan lebih rapuh dibandingkan orang-orang yang hidup dikelilingi oleh orang-orang yang menaruh perhatian dan cinta kasih itu. Tetapi situasi itu menurut saya adalah situasi yang juga perlu diciptakan. Dengan apa? Dengan kita sadar, dengan kita peka bahwa hidup kita senantiasa dikelilingi oleh orang-orang yang baik, yang menaruh perhatian, yang menaruh cinta kasih kepada kita. Ketika kita tidak punya kepekaan terhadap itu, maka sebanyak apapun perhatian yang diberikan kepada kita, sebanyak apapun orang yang berkenan mensupport kita, maka itu semua tidak berarti karena kita tidak peka. Ada orang-orang yang siap menopang kehidupan kita. Ini yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, mengingat menjadi hal yang mungkin terkesan biasa-biasa saja. Namun seiring bertambahnya usia, kemampuan untuk mengingat semakin lama semakin menurun. Maka saat ini
saya mengajak para sahabat Petra untuk mengingat tentang apa? Mengingat kebaikan. Mumpung kita masih bisa mengingat dengan baik, mari kita isi ingatan-ingatan kita ini dengan kebaikan-kebaikan yang pernah kita alami dalam kehidupan kita. Tentu saja dalam realita kehidupan yang kita jalani bersama dengan banyak orang, tidak selalu kebaikan yang kita alami dan kita terima. Tentu saja ada banyak pengalaman-pengalaman buruk yang tanpa diduga. Kalau bisa memilih, tentu itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi realitanya pengalaman-pengalaman buruk itu juga terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi pilihan di tangan kita. Yang penting adalah isi memori-memori otak kita dengan kebaikan-kebaikan dari orang-orang yang telah memberikannya kepada kita. Tapi hal-hal yang buruk, hal-hal yang menyakitkan, pendamlah dalam-dalam. Lupakanlah itu semua. Dan ketika kita kemudian mengingat ada banyak orang yang telah berbaik hati kepada kita, menaruh cinta kasih, menaruh perhatiannya kepada kita, maka mumpung masih ada kesempatan, datanglah, berterima kasihlah kepada mereka, mumpung masih ada kesempatan. Ini juga yang dilakukan oleh Rasul Paulus ketika dia mengingat hal-hal baik yang pernah diterimanya dari orang-orang dan kemudian mengucapkan terima kasih. Kita bisa menjadi seperti sekarang karena ada orang-orang yang mensupport kehidupan kita. Maka menurut saya falsafah Jawa mikul dhuwur mendem jero menurut saya tepat untuk kita lakukan. Hal-hal yang buruk pendamlah dalam-dalam, tetapi kebaikan itu ingat-ingatlah terus, dan mumpung ada kesempatan datanglah kepada orang-orang itu dan sampaikan rasa terima kasih kita kepada mereka. Sahabat Petra yang terkasih, bacaan kita saat ini dengan tema mewujudkan hidup bersatu. Ada 4 hal yang bisa kita lakukan, yaitu bagaimana kita mengukuhkan komunitas kita dengan saling mengucapkan salam. Yang lebih tepatnya adalah bagaimana salam itu adalah sebuah proses penerimaan, penyambutan, dan perhatian. Juga kemudian ketika kita berjumpa dengan perbedaan, maka perbedaan yang ada bukan menjadi pemisah, tetapi untuk kemudian saling mengisi dan saling menopang. Melalui kisah para rasul ini juga kita menyadari ada banyak orang yang punya peran penting dalam kehidupan kita. Oleh karena itu membuat Rasul Paulus dikuatkan, diteguhkan, dan bersuka cita. Oleh karena itu juga mari kita bersyukur bahwa hidup kita dikelilingi oleh orang-orang yang baik, dan pakailah memori-memori otak kita untuk diisi dengan hal-hal kebaikan-kebaikan yang pernah kita alami dari orang-orang tersebut, sehingga membuat kita merasa dikuatkan dan diteguhkan. Sahabat Petra yang terkasih, demikianlah Embun Pagi edisi 25 September 2023 bersama saya Pendeta Aditya Kris Nugroho. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang ada. Kiranya kasih Kristus selalu melingkupi para sahabat Petra dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.